tersebut. Tapi kalau misalnya hanya sebagai perokok pasif atau hanya orang di sekitar nggak langsung merokok nih, cuman suaminya atau siapa teman di tempat kerja yang merokok, terus sering merokok di dekat orang tersebut tuh sebenarnya bisa terpapar efeknya juga atau tidak, Dok? Iya, makanya kenapa kalau meniup menghisap vape itu asapnya banyak. Nah itu karena ada kandungan itu. Udah kayak penjual rokok sih. Ya Dok, intinya beda-beda ya. Beda-beda. Ada nggak sih, Dok, cara untuk menghindari dari penyakit-penyakit atau resiko-resiko yang timbul? Halo sahabat Bunda, berjumpa lagi dengan saya Dr. Yona Ajeng di acara Tanya Dokter Podcast milik Rumah Sakit Bunda Purwokerto. Pada hari ini kita akan membahas isu yang tentunya banyak dibicarakan oleh masyarakat, yaitu rokok versus vape. Sebenarnya lebih berbahaya yang mana? Dan pada saat ini sudah hadir bersama kita dokter spesialis paru, yaitu Dr. Wahyu Mustiadi, spesialis paru MKes. Halo dokter, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik, Mbak. Ya, untuk sahabat Bunda dimanapun berada juga semoga selalu dalam keadaan baik, sehat dan juga bahagia. Sesuai yang tadi saya sampaikan di awal tentang pembahasan kita pada hari ini, yaitu rokok versus vape. Rokok yang dikenal orang-orang tentunya ada dua model ya saat ini yang populer. Ada rokok konvensional yang menggunakan tembakau dibakar, dan ada juga rokok vape yang menggunakan alat khusus ya, elektrik. Di sini banyak masyarakat yang membicarakan bahwa rokok elektrik itu lebih sedikit atau lebih minimal bahayanya. Sebenarnya pendapat yang seperti itu di masyarakat tuh benar atau tidak ya? Kita harus membahas tentunya bersama pakarnya, yaitu Dr. Wahyu, spesialis paru. Kalau dari dokter sendiri sebenarnya bagaimana, Dok? Mungkin pendahuluan dulu sebenarnya perbedaan antara rokok konvensional dengan rokok elektrik itu sebenarnya bedanya apa, Dok? Ya. Terima kasih. Jadi memang sebagaimana kita ketahui ya bahwa akhir-akhir ini vape itu atau nge-vape ya bahasa kerennya, anak-anak muda terutama itu sedang booming ya. Jadi banyak isu bahwasanya itu bisa sebagai pengganti rokok lah. Ada yang bilang justru dia tidak bikin kecanduan dan lain-lain. Ya sebagaimana kita ketahui memang vape ini masuk di Indonesia itu kurang lebih sekitar tahun 2017 ya. Oh, berarti baru 2017, banget ya, Dok ya? Ya memang sebenarnya kalau di Cina itu udah ditemukan 2005 kalau saya sudah diciptakan itu. Jadi berarti memang awalnya dari Cina. Dari Cina. Jadi kalau awal mula banget itu dari tahun 1965 ya, 65. Cuman mulai dikembangkan itu di Cina. Ya, jadi memang perbedaan secara mencolok vape dengan rokok konvensional itu memang dari ininya ya, device alatnya kan. Kalau yang vape ini dia pakainya elektrik ya. Jadi dengan panas yang ditimbulkan karena elektrik ini dia menyebabkan cairan itu menguap. Nah, uapnya ini yang nanti akan menjadi asap kalau dihisap, sehingga nanti mirip dengan rokok konvensional. Jadi menghasilkan asap. Malah justru kan lebih banyak asapnya ya. Iya, kalau vape itu. Ya, kenapa itu lebih banyak? Karena ternyata di cairan vape itu sendiri memang terdiri dari beberapa bahan. Di antara yang pertama itu ada nikotin. Nah, nikotin ini konon ya, karena saya sendiri nggak tahu nge-vape, belum pernah megang. Jadi itu ada pengaturannya kadar nikotinnya dari 0,5 mg, ada yang sampai 50 kalau nggak salah. Jadi kenapa bisa diatur gitu? Mungkin rasanya berbeda. Iya, jadi kandungan nikotinnya. Nah itu memang semakin tinggi kadar nikotin maka tentu saja nanti akan menyebabkan ketagihan yang lebih tinggi, karena kan kita tahu bahwa nikotin itu zat yang adiktif ya. Jadi itu pada rokok juga yang menyebabkan perokok itu susah berhenti karena zat nikotinnya itu ya. Nah ternyata di vape juga ada. Makanya orang yang nge-vape itu juga tidak serta-merta nanti dapat
bisa berhenti ngerokok gitu karena di dalam vape sendiri ada kadar nikotin. Yang kedua di vape itu ada namanya VOC ya, Phthalate Organic Compound. Jadi itu propylene isinya. Jadi kalau seperti ini apa? Kalau konser biasanya kalau konser kan ada kayak kabut asap gitu. Nah itu sebenarnya zat itu yang dipakai. Iya. Jadi makanya kenapa kalau meniup menghisap vape itu asapnya banyak. Nah itu karena ada kandungan itu. Nah kandungan VOC ini bagi tubuh itu bersifat iritatif. Jadi dia mengiritasi ya baik mengiritasi mata, hidung, tenggorokan, sampai bronkus dan paru-paru itu bisa teriritasi dengan zat ini ya. Nah kemudian yang ketiga dia mengandung formaldehid. Formaldehid itu suatu zat karsinogenik ya. Jadi hampir sama ya, itu juga ditemukan di rokok konvensional juga. Jadi memang beberapa kandungan yang di vape itu juga ada di rokok konvensional. Kemudian ada lagi perasa ya. Jadi zat yang perasanya itu kan memang yang bikin menarik salah satu vape kan ada banyak rasa ya. Iya, bisa macam-macam. Ada ya, rasa yang bukan rasa yang tertinggal. Jadi ada rasa buah ya kan, buah-buahan ya. Terutama ada jeruk ya kan, macam-macam itu. Nah, jadi kalau makanya baunya harum warna vape ya. Beda sama rokok konvensional kan. Rokok konvensional kan udah baunya tidak enak terus bikin sesek ya. Nah, kemudian dari zat perasa ini juga mengandung beberapa zat-zat yang merusak tubuh gitu ya. Stres oksidatif yang menyebabkan stres oksidatif karena bagaimanapun itu zat-zat kimia. Ya jadi itu. Nah, sedangkan pada rokok konvensional itu memang kita udah lebih familiar karena kan udah lama sekali ya rokok konvensional itu dengan berbagai merek, berbagai bentuk macamnya itu banyak ya, dari kretek maupun filter dan lain-lain. Nah itu kalau di rokok konvensional kan kandungan dari nikotin dan tarnya itu sudah ditentukan dari pabrikan. Kalau kita lihat di rokok itu ada misalnya nikotinnya 0,8 mg, tarnya berapa 12 gitu ya. Sudah ada. Nah, ini jadi kita tidak bisa mengatur kadar nikotin. Tapi ya memang sudah didesain pabriknya seperti itu gitu. Nah, tapi memang untuk kandungannya sendiri memang yang rokok konvensional jauh lebih banyak zat kimianya ya. Kurang lebih ada sekitar 7.000-an. Kemudian untuk zat yang berbahayanya ada 63 sampai 69 itu. Memang lebih banyak yang rokok konvensional. Ya, tapi untuk mana yang lebih baik saya rasa sama-sama kalau untuk kesehatan sama-sama kurang baik, tidak baik ya. Mungkin itu. Berarti dari kandungannya sendiri kurang lebih sama ya, Dok ya? Sama, tapi memang di konvensional lebih banyak lagi dibanding yang vape. Untuk efek yang ditimbulkan pada seseorang yang merokok atau vape itu apakah memang resikonya lebih tinggi yang merokok konvensional gitu? Jadi memang semua kalau untuk efek terhadap tubuh itu semua tergantung berapa lama paparan dan berapa banyak paparan yang mengenai kita. Jadi kayak misalnya pada perokok konvensional pun kalau biasanya kita hitungannya per batang. Jadi sehari berapa batang dia menghabiskan. Kalau kita pakainya per bungkus kan karena satu bungkus isinya beda-beda ya. Ada yang 20, ada yang 16, ada yang 12, ada 10. Udah kayak penjual rokok sih. Ya, intinya beda-beda ya. Beda-beda. Jadi kalau jadi ngitungnya per batangnya gitu. Beda-beda. Jadi lebih baik per batang. Jadi kalau ditanyakan Bapak rokoknya sehari berapa batang lah kurang lebih gitu. Jadi karena itu pun per batangnya juga beda-beda lagi tiap rokok. Merek rokok beda-beda semua kan. Ada yang tinggi kandungan tar dan nikotinnya, ada yang rendah gitu. Nah, itu jadi tetap kalau misalnya rokok vape meskipun kandungan tarnya kan tidak ada sebenarnya di vape. Vape itu tidak ada karena tar itu terbentuk karena pembakaran. Jadi kalau di konvensional kan tembakau dibungkus kemudian dibakar. Nah, pembakaran itu yang menimbulkan tar sebenarnya munculnya tar. Nah, di nikotin di vape ini
karena prosesnya beda ya, seperti penguapan sehingga tidak muncul tar. Cuma memang sama efeknya, sama-sama ada zat karsinogenik yang bisa memicu kanker ya. Vape juga sama. Jadi kalau orang yang nge-vape dengan dosis yang tinggi tentu juga menyebabkan kerusakannya juga sama, lebih bisa merusak tubuh ya, bisa merusak sel-sel sampai terjadi kerusakan yang permanen itu. Beberapa kasus vape juga yang overdosis, artinya dia yang benar-benar kalau kita lihat kan orang vape sampai pamer berapa banyak asap yang keluar. Wah, itu buat atraksi ya itu semakin dia dalam ngisapnya itu otomatis kan dosisnya itu semakin banyak yang kesedot, mililiternya lah ya, hitungannya kan karena dia cairan, mungkin dia makin banyak yang terhisap, penguapannya kan lebih cepat kesedot. Nah itu semakin sering dia dosis yang masuk, otomatis juga kerusakannya akan semakin cepat. Beberapa kasus terjadi cedera paru yang akut atau akut lung injury ya. Beberapa kasus akibat vape. Jadi dia vape yang berlebihan dalam waktu yang cepat, dia bisa merusak secara cepat kerusakan dari jaringan paru. Dari mulai beberapa kasus tenggorokan, kemudian paru rusak gitu ya. Jadi semua tergantung dosis juga sih sebenarnya. Oke. Selain dari gangguan pada saluran pernapasan, sebenarnya dari merokok atau vape itu bisa timbul keluhan kesehatan di bagian lain juga atau tidak? Iya betul, jadi tidak hanya dari paru, memang dia kan targetnya paru sebenarnya, cuman efek lainnya banyak. Jadi dia itu sifatnya sistemik, jadi sistemik itu bisa merusak seluruh organ tubuh ya. Jadi karena sifatnya dia pertama bersifat inflamasi. Dan inflamasi itu jadi sel-sel inflamasi atau radang itu tidak hanya di paru, nanti dia akan ikut aliran darah ke seluruh tubuh. Nah itu akan menyebabkan reaksi peradangan, bisa di ginjal, di hati, dan di otak, dan di tempat lain. Kemudian selain itu bersifat stres oksidatif, jadi dia memunculkan oksidan-oksidan yang merusak sel-sel. Nah, itu pun lewat aliran darah dia akan kemana, hampir semua organ nanti akan terkena efeknya juga. Gitu. Jadi tidak hanya di paru, kemudian dia juga menyebabkan kerusakan disfungsi endotel. Jadi endotel itu yang di pembuluh darah yang menyebabkan pembuluh darah itu kenyal ya kan, elastis bagus. Itu kalau rusak maka dia akan mengeras dan bisa menyebabkan tekanan darah tinggi, nadi cepat, jantung berdebar-debar ya kan. Kemudian bisa sampai ke jantung koroner. Mungkin seperti itu. Jadi efeknya tidak hanya sekedar di paru, tapi bisa kemana-mana. Wah, berbahaya sekali ya, kayak dari gitu. Mungkin yang kebanyakan diketahui sahabat Bunda, masyarakat sekitar juga lebih ke efek langsung ke paru-parunya, tapi ternyata bisa ke seluruh tubuh. Bisa ke seluruh tubuh malah. Oke. Selain itu kan kalau kita misalnya merokok, memang orang tersebut yang merokok aktif gitu kan sudah jelas terhirup banyak zat-zat yang berbahaya tersebut. Tapi kalau misalnya hanya sebagai perokok pasif atau hanya orang di sekitar nggak langsung merokok nih, cuman suaminya atau siapa teman di tempat kerja yang merokok, terus sering merokok di dekat orang tersebut tuh sebenarnya bisa terpapar efeknya juga atau tidak, Dok? Iya betul. Jadi tuh kita menyebutnya perokok pasif ya, di samping yang aktifnya atau perokok aktif. Jadi perokok pasif ini sangat-sangat berisiko terjadi penyakit yang sama dengan perokok aktif, karena ya dia secara otomatis akan menghirup juga gitu. Jadi apalagi di indoor ya, jadi di dalam ruangan ada perokok pasti asapnya kan terutama di sini aja. Jadi setiap napas dia tetap akan terhirup. Yang perokok aktif dia lebih banyak yang dihisap ya kan, sedangkan yang dibakar dia nggak begitu menghisap. Tapi kalau yang perokok pasif itu selain yang rokok yang kebakar juga dari embusan ya kan, double ya. Jadi double ya, memang katanya itu yang bikin justru kadang beberapa kasus perokok pasif lebih berbahaya, lebih berat keluhannya. Beberapa kasus tapi seperti itu. Apalagi kalau misalnya vape yang asapnya banyak itu berarti juga kemana-mana. Sama saja ya. Jadi vape juga
jangan karena wangi ya. Ya. Jadi itu aman Pakai juga. pengharum ruangan gitu Iya ya, atau Dok, ya. malah jadi pengharum ruangan enggak juga. Itu jadi memang kandungannya juga sama. Jadi itu banyak mengandung apa zat-zat yang berbahaya gitu. Oke, ternyata sangat berbahaya ya Dok ya, bukan hanya untuk yang orang yang merokok secara langsung, tapi juga orang di sekitarnya. Iya betul. Apalagi kalau misalnya orang merokok itu kan dari asap-asapnya itu biasanya bikin bajunya atau Bau ya, jadi bau, bau. iya. Ya. Itu sebenarnya racun-racunnya tuh mengendap di situ juga atau enggak? Iya, salah satunya bisa mungkin nikotin juga atau Itu bisa ya, mengendap jadi, berarti ya, ya Dok itu ya? nempel ya sebenarnya nempel. Ya, sebagai gampangannya ya coba aja kalau ngerokok terus dihempuskan Kekep, di ya berarti itu akan ngecap itunya. Oke. Iya. Kalau misalnya sudah menempel di baju itu bisa terhirup lagi atau enggak Ya Dok? sebenarnya sih untuk terhirupnya harus ada ininya ya apa pencetus kayak angin atau udara ya. Tapi kalau hanya nempel nggak ada udara yang ini sih saya rasa nggak begitu. Nggak terlalu Nggak tinggi terlalu resikonya, tapi tinggi, tetap ya. ada ya Dok Tetap ya ada sebenarnya. cuma nggak tinggi ya. Oke. Selanjutnya kalau semisal ada orang yang sudah terlanjur merokok atau terlanjur vape gitu, ada nggak sih Dok apa namanya cara untuk menghindari dari penyakit-penyakit atau resiko-resiko yang timbul, karena tadi kan banyak sekali disebutkan ya, dan penyakit-penyakitnya pun berbahaya bisa ke seluruh tubuh. Kalau sudah terlanjur gitu atau ingin berhenti gitu, ada yang apa perlu dilakukan gitu? Ya, jadi memang beberapa anggapan bahwasanya vape itu sebagai pengganti nikotin ya. Sebenarnya itu salah ya. Kalau istilahnya kan ada nikotin replacement terapi. Jadi terapi pengganti nikotin supaya bisa berhenti merokok. Karena zat yang sangat adiktif kan di rokok itu nikotin. Cuman intinya itu salah kaprah aja, karena di vape sendiri itu justru ada nikotin juga gitu. Sama juga ya, Jadi ya. tidak bisa dikatakan itu sebagai pengganti terapi pengganti nikotin. Malah adiktifnya Ya, berpindah itu ke berpindah. vape-nya Ya, juga justru ya. malah beberapa kasus itu yang tadinya perokok berat konvensional dia mencoba beralih ke vape ya kan, karena dikira bisa buat- peralihan iya. ke lebih ringan. Tapi malah kenyataannya beberapa kasus malah justru nge-vape-nya iya, Malah ngerokoknya dua-duanya ya iya. Dok ya. Aduh, Ya malah jadi berbahaya. dua-duanya dia karena nggak puas dengan vape, rokoknya juga tetap jalan. Nah itu malah justru lebih paparannya lebih banyak lagi kan. Ya jadi dan beberapa ini sih terkait vape itu memang sangat erat dengan style atau gaya hidup sih. Jadi beberapa orang itu nganggapnya kalau dengan vape itu bisa dibawa ke tempat-tempat yang aman. Kalau rokok kan terbatas ya kalau di ruang-ruangan atau di ruang publik tertentu. Kalau vape kan dia sewaktu-waktu tidak perlu nyalain korek kan. Artinya betul. santai bisa dikantongin, ngisep kantongin lagi ya kan. Kalau rokok nggak mungkin rokok dikantongin nggak mungkin kan. selesai gitu ya. Harus dimatiin dulu kayak gitu. Nah mungkin beberapa itu sebagai gaya hidup anak-anak muda ya. Cuman ya itu tadi jangan sampai menganggap bahwasanya vape itu aman. Yang pertama itu dibanding rokok konvensional, kalau diukur ya untuk bahaya mana, sama-sama berbahaya sebenarnya, sama aja ya. Jadi tidak ada kita menganggap vape itu lebih aman juga sebenarnya ya salah juga, karena nanti tergantung berapa banyak yang dia pakai, dosisnya berapa banyak, lamanya berapa lama kan juga pengaruh. Jadi semua itu tidak bisa dikatakan aman, dan mana yang lebih aman itu tidak bisa ya. Nah untuk berhenti saya rasa ya memang kembali lagi ke diri masing-masing, yaitu kalau memang niatnya kuat mungkin bisa dialihkan ke hal-hal yang lebih positif seperti hobinya apa gitu misalnya. Olahraga Tapi hobinya gitu ya. jangan yang ini, Negatif. jangan yang kuat dengan rokok juga, kayak misalnya yang bergadang itu kan nanti atau Balik ngumpul-ngumpul lagi ngerokok balik lagi lagi. ya. Mungkin lebih banyak olahraga ya, olahraga yang sifatnya positif lah. Monggo apa aja bisa, olahraga sepedaan, lari, badminton dan lain-lain. Kemudian gaya pola hidup sehat ya, seperti cukup istirahat, makan yang bergizi. Mungkin itu lama-lama dia pasti akan ini sih. Kalau memang terutama lingkungannya kalau bisa jauh dari orang-orang teman-teman yang merokok. Kalau lingkungannya merokok semua Pasti balik lagi juga akan balik ketarik lagi, lagi susah ya. ya. Memang susah sih kenyataannya ya. Oke. Ya, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara.
dari pembicaraan kita hari ini kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata dari merokok maupun merokok konvensional maupun vape ternyata sama-sama berbahaya dan sebaiknya dihindari. Karena jika sudah terlanjur merokok atau vape ternyata di balik tersebut ternyata banyak menimbulkan kerugian bagi kita secara kesehatan, baik dari orang yang merokok itu sendiri maupun orang di sekitarnya. Dan untuk sahabat Bunda yang merasa memiliki keluhan mungkin di sekitar keluhan pernapasan, paru, mungkin bisa berkunjung ke Rumah Sakit Umum Bunda Purwokerto, tepatnya di Poliparu bersama Dr. Wahyu Mustiadi, spesialis paru MKes. Untuk Dr. Wahyu sendiri praktek hari Selasa dan Jumat pada pukul 19.00 sampai 21.00. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini bisa bermanfaat ya Dok bagi sahabat Bunda dimanapun berada. Untuk sebelum kita akhiri mungkin dokter ada pesan khusus atau nasihat kepada sahabat Bunda sekalian, bagaimana Dok? Ya, jadi anggapan bahwa tadi ya sudah seperti kita ceritakan bahwa vape itu lebih baik dari rokok konvensional, itu sebaiknya salah ya, karena bagaimanapun dua-duanya berbahaya dan tidak baik untuk kesehatan. Sebaiknya ya dihindari keduanya ya. Jadi kalau mau berhenti merokok konvensional jangan lari ke vape ya, karena bukan menyelesaikan masalah malah jadi masalah baru ya. Jadi mungkin itu ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih dokter untuk pembahasan kita hari ini. Sekian. Terima kasih. Stay safe and healthy.